Kalau bank pakai kuasa itu bisa mencairkan seenaknya sendiri, kenapa ketika KPM mau memprint out rekeningnya sendiri saja dipersulit? Di mana itu Bang Risang? Di mana yang dipersulit itu? Oh, di BRI sudah sulit, hanya di print hari ini juga, bulan ini, tidak mundur ke bulan-bulan sebelumnya. Padahal saya pernah mendampingi satu KPM itu dia 3 tahun tidak pegang rekeningnya. Jika saya minta print out dengan surat kuasa, tidak boleh. Assalamualaikum semuanya, para narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Matur, ada Bang Heru, Korkap, ada Bang Risang, BW, aktivis seral sekaligus praktisi hukum yang melanglang buana di Jawa Timur. Ini sangat luar biasa. Sebelumnya saya sempat berdiskusi panjang dengan Bang Risang tentang masalah posisi bank penyalur. Hari ini saya coba untuk lempar ke publik untuk sama-sama membicarakan dan sandasan tentang masalah peran bank penyalur dalam konteks distribusi bansos dan yang lain-lain. Halo Bang Risang. Halo, assalamualaikum. Salam, Bang Risang. Kita sempat membahas sebelumnya tentang persoalan ini. Bang Risang menyimpulkan bahwa bank penyalur tidak steril dari tantangan mafia. Urai sedikit saja, nanti biar ditanggapi oleh Bang Matu dan juga Korkap. Bang Risang, ulangi sedikit tentang masalah kesimpulan Bang Risang tentang bank penyalur. Silakan Bang Risang. Jadi begini, kasus yang kita temukan, persoalan dan permasalahan yang ada di bank penyalur ini adalah permainan ya. Kalau di bansos itu penerima itu ada yang rekeningnya 00000 tapi ada rekening 4 dapat bansos. Yang kedua ada agen, nggak tahu apa namanya itu. Mungkin Pak Heru nanti yang menyempurnakan itu namanya. Agen yang justru menyediakan barang untuk dijual di e-warung misalnya. Kalau nggak ngambil dari barang itu, edisinya dicabut dan lain-lain. Nah, di situ permainannya. Yang kita temukan dari bank penyalur hanya itu saja. Dan semua ini tanggung jawab bank penyalur. Mau itu agen, mau itu tetap saja dari bank penyalur. Itu yang kita temukan soalannya. Mas Bang Heru sebagai pendamping yang sudah ngelontoh dalam konteks penyaluran dari hulu sampai ke hilir, apa yang dikatakan aktivis RAR ini, tanggapi Bang Mas Heru, tanggapi. Oke, terima kasih Bang Aliman ya atas waktunya bisa dikupas tuntas terkait dengan permasalahan bansos pada siang hari ini. Sebenarnya kita tidak memungkiri itu masih ada rekening-rekening di penerima bantuan sosial PKH itu yang jatuh deh. Halo? Ya monggo. Yang terindikasi niknya 0. Cuman pada saat posisi sekarang ini karena Kementerian Sosial itu kan sekarang di proses penyaluran ini kan melibatkan tiga unsur ya. Jadi Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Keuangan dan Bank Himbara. Nah, sekarang ini proses pembayaran dana bantuan PKH itu kan sudah melalui proses OMSPAN, di mana di sana terindikasi rekening-rekening pasif, kemudian terdeteksi dengan basis NIK juga. Itu sekarang ini tidak memungkinkan bahwa rekening itu untuk penerima itu adalah berinisial NIK-nya 0 gitu. Kan itu tidak mungkin untuk kondisi sekarang. Itu yang terjadi. Kalau dari awal-awal memang kita mengakui itu, pasca memang proses perubahan dari tunai ke non tunai itu, karena kan dulu itu proyeknya kan hanya untuk perkotaan, untuk yang non tunai ini, karena memungkinkan pada saat itu proses penyaluran melalui Himbara ini kan tidak memungkinkan untuk yang di pedesaan, karena bank ini kan tidak sampai aksesnya sampai ke desa. Itu yang awal-awalnya pada saat non tunai ini diluncurkan memang serasa memang
dipaksakan pada saat itu. Cuman pada saat kondisi sekarang terus berjalannya waktu itu, dengan adanya proses aplikasi Omspan dari Kemenkeu itu, pada saat penerbitan SP2D dari KPPN itu sudah berbasis NIK. Dan pada saat ini NIK dan nama tidak sama dengan data yang di bank, itu sudah ditolak secara otomatis. Itu untuk sekarang, Mas Heru. Itu untuk sekarang. Nah, betul. Yang diceritakan Bang Risang ini sebetulnya sejak tahun 2020 gitu ya. Tahun 2020 itu ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi, NEK dan macamnya itu masih terjadi temuannya Bang Risang di Bangkalan. Ya Bang Risang ya, tahun 2020 ya. Wah, lebih dari tahun 2014 mungkin malah itu. Dan itu kan sudah diakui Bang Risang. Artinya kalau dulu iya memungkinkan katanya Bang Wahyu, tapi kalau sekarang tidak mungkin karena aplikasinya langsung menolak secara otomatis. Dulu itu yang hilang, uang yang hilang terus dikelola tanda kutip itu kemana? Terusan tanggung jawabnya bagaimana? Oh itu, Bang Matur, responnya ini urusan negara ini, urusan pertanyaannya Bang Risang. Uang yang dulu dikelola di bank ya, di bank yang ada di bank penyalur yang itu terbukti terserap dengan data-data yang NEK kosong dan semacamnya. Kalau data temuan BPK kemarin itu 10.000 ya, 10 juta bukan 10.000, 10 juta yang ditemukan Bu Risma BPK bahwa ada persoalan data yang ditemukan. Itu gimana menurut Bang Matur terkait masalah ini? Kemana itu pertanyaan Bang Risang, kemana duit itu gitu? Oh iya Pak. Ya, terkait dengan bank penyalur ya. Nah ya. PKH ini kan sejak tahun 2000 berapa ya dulu. Yang penyerahan bantuannya itu kan selalu tunai melibatkan kantor pos sebenarnya, PT Pos. Ya kan? Ini kan persoalan awal. Nah, di PT Pos ini justru dulu tingkat bermainnya lebih parah lagi kan. Pakai istilah apa kata teman-teman pendamping itu ada kitir. Nah, kitir itu kalau yang menguasain banyak ya dia dapat banyak bagian juga gitu kan. Sama dengan ketika sekarang dibuat pakai ATM, yang pegang ATM ya dapat banyak ya. Banyaklah dapatnya gitu kan. Nah, persoalannya kemudian kemana dana-dana yang ngandon itu. Nah, ini yang tidak pernah terbuka di Kementerian Sosial dengan para bank itu. Kontrak mereka itu seperti apa sebenarnya? Ini kan APBN ya. APBN kemudian PPK-nya katakan kuasa anggaran itu di kementerian, menteri sosial yang tekan kontrak dengan para bank BUMN ini. Nah, yang jadi persoalan lagi dari kontrak itu saya tidak yakin juga cabang-cabang di daerah itu di kabupaten sampai ke tingkat kecamatan unit-unit itu paham bagaimana kontrak mereka dengan antar kementerian ini BUMN yang punya bank dengan Kementerian Sosial. Artinya aturan main itu tidak pernah dibuka ke publik. Kalau ini NIK yang 000 tadi ditengarai seperti itu sejak sekian tahun, katakan oleh Bang Risang tadi sejak tahun 2014, dana itu kemudian aturan di kontrak mereka ini ketika ini tidak dicairkan selama 3 bulan, dana ini kembali ke kas negara atau kemudian kemana kan tidak tahu. Itu kalau cair, kalau tidak cair, kalau cair. Nah kalau cair kan persoalan ada malingnya kan gitu. Problemnya kan di sini sebetulnya Bang Matur. Ada banyak sebetulnya dari data itu justru cair. Kan gitu Bang Risang. Cair. Saya jamin cair itu. Cair Bang Matur, cair ini. Ya itu tadi kita menilai apa kenapa ini cair, kemudian dana ini berarti kan ada yang nguasain. Kenapa ini cair? Berarti kan mekanisme di banknya yang longgar. Dalam artian ya bermain mata lah antara mereka yang bisa mencairkan itu karena ini sistem. Tidak mungkin pendamping kemudian pegang 50 ATM atau buku tabungan pihak bank bisa mengizinkan, juga nggak mungkin. Tapi kalau sudah ATM itu dipegang, pin dasar, pin awal itu dikuasain ya tetap cair, bisa dicairkan. Ya. Tetap bisa.
Artinya begini, bank penyalur ini sebetulnya adalah kunci dari bagaimana duit bansos itu tersalurkan, kan begitu Bang Korkap, Bang Heru. Bang Heru. Halo Bang Heru. Halo, iya. Tadi bank penyalur ini sebetulnya alur distribusi bansos ini kan pasti lewat bank penyalur, kan begitu Bang. Persoalan-persoalan yang terjadi di bawah sebagaimana yang ditengari oleh Bang Risang segala macamnya itu kan tidak mungkin tidak lewat bank penyalur, Bang Heru. Iya, betul. Jadi memang mekanismenya, jadi perlu dipahami juga ya. Jadi mekanisme proses penyaluran yang dulu, kalau dulu tuh memang karena ini memang cenderung memang dipaksakan pada saat proses perubahan ke non tunai itu. Kalau dulu tuh kan memang masih banyak KPM kami yang tidak tidak perlu punya KTP waktu itu. Beda dengan waktu di pos dulu kan mereka acuannya pakai kartu PKH gitu kan. Nah, kalau pada saat Himbara ini kan sudah harus mengacu pada KTP, dan dulu memang banyak KPM yang tidak mempunyai KTP, bahkan KK pun tidak punya. Akhirnya untuk proses distribusi cukup rekomendasi dari desa bahwa menyatakan bahwa itu adalah benar-benar penerima PKH yang sebenarnya. Nah, terkait dengan kondisi yang sekarang ini, kalau memang nih, sekarang ini kan memang sudah dibuka nih, kemudahan semua akses, dan Himbara pun sudah mempermudah itu. Kalau dulu kartu KKSI dan buku tabungan itu dicetak di pusat, jadi kantor pusat yang nyetak, bukan kantor cabang. Jadi KKS itu dicetak di pusat, terus dikirim ke cabang untuk didistribusikan. Nah, pada saat sekarang ini sudah dibuka akses, makanya kami selaku Korkap itu sudah menginformasikan ke teman-teman pendamping kalau memang nih ada pendamping KPM yang sampai saat ini cenderung dia sebenarnya terbaca sebagai penerima bansos PKH tapi tidak pegang KKS, artinya setelah dicek di bank KKS-nya sudah distribusi gitu kan, tapi mereka sudah bertransaksi ternyata. Bisa disinyalir ini kartu KKS-nya dan buku tabungannya kan dikuasai orang lain nih, pihak lain. Jadi kita nggak tahu apakah itu oknum atau bahkan yang kita wanti-wanti SDM kami sendiri pendamping. Dan itu jika memang itu ditemukan dan orangnya ada, ini sekarang ini proses di bank itu tinggal bawa itu ke bank untuk diganti untuk digantikan kartunya. Kita mandiri secara mandiri di cabang atau di unit KKS-nya itu. Oke Bang Heru, saya kira dalam konteks itu kita sudah kemarin sudah sempat dibahas masalah itu. Artinya dengan apa yang disampaikan Mas Heru ini di pihak bank meskipun itu ketat ya pencairannya biasanya ketat, tapi ternyata banyak yang lolos semacam yang dijelaskan Mas Heru. Mas Risang, dalam konteks ini kan sebetulnya harus bertanggung jawab potensi penyalahgunaan dan pidana ini sebetulnya ada di bank juga dong kalau begitu Bang Risang. Jadi gini Bang Aliman, nggak bisa kita mempidanakan bank karena pidana itu unsurnya pasti barang siapa. Siapa di bank itu yang bermain atau jadi maling. Jadi saya terangkan dulu modus yang terjadi ya. Ya, selain NIK 000 itu, kelemahan sistem penyaluran itu waktu itu, kartu ATM yang dibagikan itu tidak diberikan langsung, tapi biasanya itu hanya simbolis, kemudian diserahkan kepada koordinator atau kepala desa atau ketua kelompok atau pendamping dengan PIN sama. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua 1, 2, 3, 4, 6. Sekian ribu orang itu. Nah, kemudian yang tidak punya NIK ini kebanyakan dipegang. Bahkan ada yang diberikan, waktu penyerahan itu diberikan, kemudian ditarik oleh ketua kelompok. Nah, sistem yang sudah baik ini, kemudian oleh pendamping, dibuat sistem baru lagi. Alasannya untuk mempermudah, dibuatlah ketua kelompok. Kemudian penerima bansos yang kebanyakan buta huruf, orang tidak mampu, orang tua, itu diserahkan ke ketua kelompok. Jadi mereka hanya terima sekali dalam bentuk seremonial, dikiranya sudah selesai, kemudian dipegang oleh ketua kelompok. Kita ada videonya itu. Nah, ketua kelompok ini yang bekerja sama dengan oknum pendamping, mencairkan secara kolektif. Kemudian dibagikan
yang kalau dibagikan uangnya, kalau ada dibagikan dibagi rata. Padahal tidak seperti itu. Kenapa? Tidak tahu pemilik rekening ini, penerima bansos ini, KPM ini tidak tahu dia terima berapa. Karena tidak pernah pegang buku rekening selama bertahun-tahun. Bang Risang, KPM tidak menerima rekening, masyarakat tidak tahu bahwa sebagai penerima. Dalam konteks tugas pokok fungsi dari bank penyalur ini dibolehkan enggak itu semacam itu? Seharusnya ketika pencairan 3 bulan sekali itu pihak bank harus datang ke desa. Dan pendamping juga memperbarui data terus. Ya. Dan Artinya Bang Risang, kalau yang tadi itu terkesan kan yang selalu salah itu kan pendamping dan aparat yang lain. Pihak bank dalam konteks ini dengan SOP yang ketat itu kok bisa longgar semacam ini? Itu kan juga menyumbang terhadap amburadulnya penyaluran, Bang Risang. Jadi bank itu berpikirnya, saya tidak langsung menyalahkan bank, tidak langsung membenarkan bank juga ya. Cuman bank itu kan alasannya itu mencetak sekian puluh ribu sekaligus kan gitu kan, dengan membuat ATM 1. Tujuannya kan mereka berpikir itu ideal, nanti akan dibagikan ke penerima akan diberi penjelasan, setelah diberi penjelasan nanti dirubah PIN-nya segala macam kan ya. Jadi bank itu hanya menerima uang kemudian disalurkan, hanya disalurkan. Urusan itu apakah nanti pencairannya kenapa bisa ada yang namanya briling. Di desa itu kan ada agen briling punya bank. Nah, di sini permainannya. Di agen briling ini, bukan di banknya, tapi agen. Satu kali putaran, Bang Risang. Apakah briling di desa itu tidak menjadi tanggung jawab bank? Tidak. Kalau tidak ada laporan jadi briling itu hanya agen. Hanya agen untuk pencari semacam ATM-nya di desa. Jadi pernah ada satu kasus di Kecamatan Keker kalau nggak salah itu, dalam satu waktu pukul sekitar jam 5 setelah subuh itu ada transaksi sampai 40 lebih dalam waktu bersamaan. Artinya kan berarti waktu itu ada kerumunan 40. Padahal tidak ada di situ. Nah, bagaimana itu bisa cair? Sementara orang lagi tidur nyenyak, uangnya cair. Oke, Bang Risang. Bang Matur, apa yang dinyatakan Bang Risang ini kan persoalan di lapangan, fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Persoalan bank penyalur itu tidak hanya konteks PKH, tidak hanya konteks BPNT, tidak hanya konteks bansos masalah itu. KIP dan PIP itu juga sama kasusnya terjadi. Hal semacam itu, siswa dan wali siswa tidak tahu sebagai penerima dalam macamnya, tapi cair dalam macam, dan itu cair lah. Kalau bank ini sebetulnya mau, bank penyalur betul-betul mau sebagaimana tujuan awal agar ada ruang sempit untuk penyalahgunaan bansos itu KIP dan PIP dan macamnya, ini mestinya kan tidak mudah bank untuk bisa menyalurkan kalau itu tidak betul-betul dipastikan yang betul-betul berhak menerima. Tanggapan yang Matur terhadap apa yang dikatakan Bang Risang. Untuk yang teman-teman yang lain nanti setelah ini kita akan lempar ke publik. Gini Pak Liman, kita bedakan dana yang sudah cair dalam artian itu dicairkan oleh pihak Kemensos ke bank. Artinya masing-masing rekening itu sudah isi uang, itu sudah dicairkan oleh pihak kementerian. Katakan kalau Kemendiknas dengan PIP-nya, kalau di PKH itu Kemensosnya, itu sudah dicairkan. Jadi pencairan ke bank itu bisa dikatakan pencairan. Apakah kemudian yang menarik tunai ini menggunakan ATM atau datang ke bank, ini kan persoalan yang berbeda. Kalau PIP, ini kan rata-rata pakai buku tabungan. Dan sudah mafhum di Bangkalan semua pakai surat kuasa yang dibuat oleh kepala sekolah yang kemudian ya dalam tanda kutip itu tanda tangannya orang tua ini dibuat sendirilah. Nah ini pihak bank keliru di situ. Tapi kalau yang berbentuk ATM bank nggak bisa disalahkan, Pak. Karena pihak bank ya Kemensos mencairkan ke bank itu kemudian masuk ke rekening masing-masing dan KPM itu punya ATM, itu sudah menjadi haknya mereka. Yang menjadi persoalan, kenapa
kartu KPKH ini dipegang oknum yang kata Bang Risang tadi bisa dicairkan 40 orang dalam satu waktu yang hampir bersamaan. Berarti kan ada yang mengendalikan kartu itu, yang nguasain, yang mencairkan secara tunai, tarik tunai di Briling kah atau di ATM. Persoalannya di situ. Ya. Artinya problemnya itu justru kalau yang PKH itu justru setelah itu keluar dari kan ATM gitu ya, kan ATM. Kalau yang PIP dan KIP bank penyalur ini justru lebih banyak potensi penyalahgunaannya di bank, Bang Matur ya. Di bank, karena mereka pakai surat kuasa yang dibawa oleh kepala sekolah kemudian dicairkan secara bersamaan itu. Secara Nah kolektif. itu yang menjadi persoalan sekarang, banyak dikorek-korek oleh LSM, oleh media, kepala sekolah ketakutan. Akhirnya terjadilah di situ. Terjadi apa maksudnya? Terjadi apa? Oh, kesepahaman. Oke. Sebelum ke narasumber saya undang teman-teman yang lain ya, ada Nurul Komaria, ada Sahmul, ada Mohyi BCP, ada Ahmad Nur. Barangkali mau memberikan komentar atau bertanya atau mau bercerita tentang masalah kesaksiannya dalam konteks bank penyalur, bansos atau yang lain-lain. Silakan bagi yang mau bicara. Bang Ahmad Anur. Ya, siap Kanda. Silakan Dinda, kalau ada yang mau diceritakan atau mau bertanya atau terserah. Si penting lu atang-deng Dindaku. Mohon maaf, saya belum belum bisa memberikan komentar untuk sementara. Ikut aja dulu. Setelah ini saya. Oke, ada yang lain? Ini menarik apa yang dilempar Bang Matur ini. Ada kesepahaman gitu ya. Dan itu sebetulnya apakah bank penyalur itu dalam konteks pencairan KIP dan PIP itu ansih tidak tahu atau tidak paham terkait dengan apakah surat kuasa yang ditandatangani oleh siapa yang mengurus itu adalah palsu atau tidak dan lain sebagainya. Ini menurut Bang Risang memungkinkan enggak? Karena banyak kenyataan di bawah justru siswa dan wali siswa itu tidak tahu sebagai penerima. Tanggapannya Bang sebagai praktisi hukum? Jadi begini Bang Aliman, kita jangan bicara dulu soal PIP dan KIP pakai surat kuasa ya. Padahal itu kalau orang biasa saja untuk mencairkan itu nggak bisa sekedar pakai surat kuasa. Apalagi ini surat kuasanya massal sifatnya, kolektif. Nah, berarti ini banknya juga menyalahi undang-undang perbankan juga. Padahal itu harusnya satu kuasa. Kalau kolektifnya kan sudah patut dicurigai. Karena mereka juga catatannya patut dicurigai ya Bang Risa ya. Patut dicurigai akan terjadi penyelewengan di situ. Kolektif dicairkan oleh kepala sekolah, dicairkan oleh wali murid, enggak bisa seperti itu, harusnya satu-satu. Jadi kita jangan pukul rata ya. Saya pernah antri di BRI, itu ada siswa yang antri sendiri ada. Berarti tidak semua sekolah memakai cara seperti itu, kolektif seperti itu. Karena faktanya memang ada yang anak sekolah ikut antri dengan orang tuanya. Nah itu yang benar. Kan iya. Jadi kalau misalnya itu sudah cenderung ada kecurigaan, ada potensi untuk terjadi penyelewengan, seharusnya pihak bank lebih memperketat. Pertanyaan saya begini, kalau bank pakai kuasa itu bisa mencairkan seenaknya sendiri, kenapa ketika KPM mau memprint out rekeningnya sendiri saja dipersulit? Di mana itu Bang Risang? Di mana yang dipersulit itu? Oh, di BRI sudah sulit, hanya di print hari ini juga, bulan ini, tidak mundur ke bulan-bulan sebelumnya. Padahal saya pernah mendampingi satu KPM itu dia 3 tahun tidak pegang rekeningnya. Jika saya minta print out dengan surat kuasa, tidak boleh, harus yang bersangkutan langsung. Saya hadirkan orangnya langsung, hanya di print out 1 kali pencairan, tidak di print out 3 tahun mundur. Apa yang ada dalam pikirnya Bang Risang dalam konteks ini ketika melihat bank mempunyai kebijakan macam ini? Saya terima saja. Artinya memang prosedurnya seperti itu. Memang harus KPM-nya sendiri, orang yang bersangkutan. Prosedurnya kan begitu.
Nah, tapi ketika ada pencairan kolektif, kenapa dicairkan? Apakah mereka itu ingin mempercepat, mempermudah? Tapi ini kan berpotensi terjadinya penyelewengan. Harusnya sistem di bank lebih diperketat. Itu saja menurut saya itu. Kalau enggak, ya pidanakan. Yang KPM-nya itu mempidanakan. Mempidanakan banknya, mempidanakan pendampingnya. Lebih asik itu menurut saya. Daripada kita tidak teriak. Sepakat itu. Bang Risang. Jadi ada potensi juga untuk dilaporkan. Yang berhak untuk melaporkan apa hanya KPM atau pihak lain? KPM harus korban. Harus korban ya. Harus Kalau korban. Risang, kalau RAR atau mendampingi harus dikuasakan ya. Oh, apa pakai kuasa? Kita demo aja pakai kuasa kok. Ini menarik ini. Menarik. Tanggapannya Matur. Tanggapannya sebelum saya lempar ke ada pasti ada Muhyi, ada Ahmad Anur, Ahmad Syahid, ada Kacong. Tanggapannya Matur. Ini Bang Risang minta dilaporkan ini bank penyalur ini. Gimana Bang Matur? Harus itu yang merasa dirugikan lapor. Nah, saya dapat informasi baru tadi malam. Ya, kebetulan kepala desa ini baru terpilih. Sehingga segala urusan pemerintahan desa ini kan harus pindah ke kepala desa yang sudah dilantik. Nah, dia cerita, Pak, di desa saya kartu penerima PKH-nya itu awalnya 488 orang. Tapi kemudian sisa 370-an lah. Nah, ini ketika diminta datanya ke pendamping, ini pendampingnya bulat nggak mau ngasih. Gitu kan, nggak mau ngasih. Usut punya usut, ternyata ini pendamping nggak pernah kerja sesuai dengan tugasnya, melakukan verifikasi, memberikan edukasi, mengumpulkan orang. Itu kan per triwulan, insya Allah itu ada di pendamping PKH. Nah ini setelah dilacak nggak pernah dilakukan. Nah dari data yang sudah ditelusuri oleh kepala desa yang baru kemarin itu, banyak yang tidak sesuai, artinya data yang diserahkan itu sebagian ternyata sudah tidak ada orangnya, gitu kan? Ini menjadi persoalan. Ada oknum yang kemudian pegang kartu sekian banyak dan itu sudah dikembalikan dan yang pegang bukan orang desa sana, gitu kan? Menarik. Nah, Ini tadi malam ya? Ini tadi malam ya? Tadi malam loh. Ini kan perasaan sudah kita bahas terus nih pembenahan. Kok ternyata masih ada pendamping yang nakal, ini gimana ceritanya gitu kan? Ini Mas Wahyu. Mas Wahyu. Itu pendamping semua itu diganti. Ganti. Bubar PKH Bangkalan itu rekrut baru. Atau rolling, jangan rolling desa, rolling antar kecamatan, bukan antar desa dalam kecamatan. Ini bicara bank penyalur, bukan pendamping, Bang Risang. Bank penyalur ini. Tidak bisa hanya menyalahkan bank penyalur. Bank penyalur akan menyalahkan pendamping. Pendamping akan menyalahkan bank penyalur. Bang Aliman menyalahkan bank penyalur. Nggak bisa. Ini sistem. Di sini sistem ini. Saling menyalahkan. Sudah biasa. Itu kerjaannya Dinsos. Dinsos itu kalau ditegur, pasti cari kesalahan orang. Ini salahnya di penduk lah, salahnya Dinkes, sama. Bank juga akan begitu, salahnya pendamping. Jadi ini sistem. Satu putaran Bang Heru, satu putaran karena menyangkut Bang Heru ini, Bang Matur ini. Tapi kita fokus ke urusan bank penyalur. Kalau yang lain-lain kan sudah kita bahas sebelumnya. Tanggapannya Bang Heru, karena Bang Matur melempar laporan tadi malam ini. Silakan Bang Heru. Bisa. Mas Heru, silakan. Oke, menarik ini terkait bansos PKH, apalagi kita ini kan proses pembenahan sekarang. Jadi munculnya Bang Risang itu di RAR, kemudian Bang Matur ini juga menjadi cambuk juga buat kami untuk perbaikan itu. Terlepas dari kondisi permasalahan di lapangan itu, kita tidak memungkiri itu terjadi. Karena memang prosedur bank itu sebenarnya harus lebih diperbaiki kalau memang ini mengikuti aturan SOP dari bank itu. Karena pada saat KKS dan kartu Butap itu dikirim ke cabang, itu sebenarnya bank sudah menyiapkan formulir buka rekening. Jadi pembukaan rekening itu dibuat di sini, di mana di situ KPM itu mengisi formulir itu dilengkapi dengan
fotokopi KTP dan KK-nya. Dan nantinya itu berserta dengan proses distribusi, di mana KPM itu harus bawa KTP dan KK. Nah, terkait dengan kondisi permasalahan sekarang ini, itu tidak lepas sebenarnya terkait dengan kritikan dari Bang Risang, Mas Risang ya, dengan Bang Matur, apalagi Bang Matur ya. Jadi orang-orang dengar Bang Matur ini sudah seperti apa gitu ya. Apalagi sekarang kalau masih ada SDM kami, mungkin nanti Bang Matur bisa WA pribadi ya. Ya, betul. Di daerah mana, desa mana itu tidak etis kalau bicara di sini. Ini penting untuk ditindaklanjuti Mas Heru. Laporan tadi malam ini ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita sepakat untuk membenahi ini, tidak mau menghukum orang Bang Heru. Tapi ini yang pasti ini kalau memang sudah mau dibenahi, kita kan oke-oke saja. Ini nanti tidak lanjuti Bang Heru ya. Siap. Apalagi opsi yang disampaikan Bang Risang harus diganti pendamping sosial di Kabupaten Tegal itu ya tidak juga seperti itu sebenarnya. Tapi masih banyak sebenarnya pendamping kami yang bekerja sesuai dengan SOP, dan sebenarnya padahal bahkan ada pendamping kami yang dapat penghargaan dari Kementerian Sosial. Bang Heru, apa yang dikatakan Bang Risang itu tidak wajib direspon, tidak wajib diresapi saja, nggak masalah. Diresapi aja Mas Heru, nggak wajib direspon tuh Mas Heru, biasa. Tapi diresapi, dipikirkan iki nggak masalah. Ya Bang Risang kan gitu Bang Risang. Loh tidak. Oh gitu. Itu harusnya diikuti. Karena apa? Yang dapat penghargaan satu kok. Kan cuma satu yang baik. Jadi kalau ada 100, yang 99-nya kan jelek. Oke. Saya kira sekarang tidak bicara urusan pendamping, gitu, penyalur. Karena saya undang kalian untuk bicara Bang penyalur. Ahmad Syahid, ada Kacong, Putra, dan yang lain, Gus Dovir dan lain. Barangkali ada yang mau bicara, silakan untuk nimbrung. Dari apa yang kita bahas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siapa ini? Sahmul, Pak. Oh, Sahmul, silakan, Dik. Ingin bertanya, Pak. Monggo. Keluarga kami pada tanggal awal September, saya lupa tanggalnya, menerima kartu keluarga sejahtera. Nah, di sini tertulis tanggal 31 Juli 2021. Bisa diperlihatkan buku tabungannya? Siap. Mana? Mulailah. Ya, mana? Buku tabungannya mana? Buku tabungannya yang menerima, ya? Kelihatan? Belum. Itu tanggal berapa menerimanya? Awal September, Pak. Bulan ini berarti 1 minggu yang lalu. Ya. Tapi Terus? di buku tabungannya tertulis 31 Juli, Pak. 31 Juli tahun berapa? 2021, Pak. Oh, cuma menerima kemarin gitu ya. Juli menerima kemarin, itu Ya. masalahnya. Jadi yang ingin Ya. ditanyakan Dinda Sahmul adalah kenapa kok nyampe barusan tanggalnya Mei gitu, Juli apa? Tanggalnya yang buku berapa? Juli, Pak. 1 Juli. minggu yang lalu saya cek belum ada, masih kosong. Oke, itu apa? PKH itu ya? Yang kartunya merah, Pak. Ya. Oke, satu putaran. Oke, kan sudah dipahami Bang Heru ya, Bang Heru. Ini tanggal buku tabungannya Juli diterima minggu yang lalu September. Ini tanggapi Bang Wahyu, tanggapi Bang Heru tanggapin. Oke, saya cuma menanggapi kalau untuk KPM PKH itu sampai tahun ini tidak ada proses distribusi kartu KKS. Bisa dipastikan itu mungkin KKS BSP atau BPNT yang diserahkan itu. Ya.
BPNT deh ya, PKH itu deh ya, sejahtera deh, Desa Mall. Iya. Itu hanya persoalan distribusi saja. Artinya itu belum ada indikasi penyalahgunaan ya Mas Heru ya? Ya, tapi yang jelas untuk yang tahun ini tidak ada distribusi terkait dengan KPM PKH. Oh gitu. Ya, jadi Terus- KKS yang didistribusikan itu adalah KKS sembako atau BSP. Oh sembako. Nah, Nah. terkait dengan kepesertaan PKH-nya tinggal nanti di cross check apakah dia itu include dengan KPM PKH apa tidak. Tapi yang jelas sampai saat ini kami tidak ada proses distribusi terkait dengan KPM PKH. Oke. Hamul, kalau begitu Dinda Samul, coba itu perlihatkan. Itu kartu, itu tabungan apa itu? Lah, ini buku tabungan apa? Buku tabungannya Mas Heru ini lah ini. Coba diperjelas Mas Hamul. Jelas, Pak. Nggak kelihatan. Gak kelihatan, BRI, Dik. Pak. Aduh. Ya karena buku tabungannya sama sama Bang Aliman. Oh, sama ya. Sama. Jadi tinggal dipastikan nantinya kok untuk lebih Itu jelasnya mungkin kebutuhan lebih baik sembako, ke Pak. Dinsos ya. Jadi ke Oh, itu Dinsos mungkin sembako ya. biar dapat pemahaman karena bisa jadi yang sekarang ini distribusi KKS itu kalau dia dicek gak ada saldonya bisa jadi dia belum masuk di SP2D. Yang saya takutkan itu. Ya. Jadi kasusnya Dinda Samul ini belum ketemu ya apakah ini PKH? Kalau PKH pasti dipastikan bukan PKH. Dan PKH. Bukan PKH. Oke, Dinda Samul, tapi belum ada ya. Ditukar dengan sembako. Ditukar dengan sembako, Pak. Oh, sembako ya. Ya, oke. Jadi tunggu saja nanti itu pasti terisi ya Mas Heru ya. Ya kalau datanya Padan di TTKS, Padan Capil, Padan DTKS itu dipastikan akan di SP2D kan. Itu dapat dari mana Dinda Samul? Siapa yang memberikan itu? Kelurahan. Dari kelurahan, Pak. Oh, di lurah. Bukan pendamping. Bukan. Oke, berarti ini bukan PKH berarti. Ada Robi'i, ada Pasti, ada Syahid Andi. Silakan barangkali mau nimbrung bicara di sini tentang masalah bank penyalur. Oke, makasih Dinda Samul, terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Banget ada. Halo. Ada yang mau bicara Gus Dovir? Kalau enggak saya lanjutkan ke Bang Risang, kan Bang Risang ini sangat menarik ini. Normawati Sari. Pihak bank mana ini, Pak Aliman? Gak mau. Sudah berulang-ulang saya undang. Gak apa namanya? Memang kayaknya mungkin harus pakai izin ke pusat kayaknya Bang Matur. Kalau diundang nggak datang, datangi. kan jadi rar saya ini Bang Risang kalau begitu. Bang Risang, ini ada Mas Rofi, praktisi hukum juga. Bang, mohon berbagi informasi, Bang. Silakan Mas Kacong Putra. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum semuanya, salam kenal semuanya. Waalaikumsalam. Saya dalam hal ini saya tidak bicara tentang bank penyalur. Cuman saya berusaha untuk berbagi pengalaman. Iya, tadi pendamping KPKH Dina Sapa tadi dia Sapa. Sebentar. Ada masing-masing. Di mute aja semua. Oke. Yuk, di mute. Halo, Monggo. terima kasih. Kadang seperti ini, tidak semua permasalahan memang kadang ada yang dari pendamping, ada yang dari bank penyalur, bahkan ada yang dari KPM sendiri. Nah, KPM ini mungkin dan saya merasakan sendiri kadang juga sering mengadu domba antar pendamping. Diadu domba dengan siapa? Diadu domba oleh perangkat desa atau dengan bank bahkan. Contohnya seperti ini. Saya punya KPM, Pak. Saya punya KPM yang sekarang sudah selesai, sudah ini. Dia merasa bahwa bantuannya besar ketimbang yang lain. Besarannya itu sampai kalau boleh saya katakan nominal itu sampai 7 juta.
7 juta hujan-hujan ke tempat saya, ke rumah saya, membawa perangkat desa. Kemudian saya minta KTP, KK, kelengkapan untuk PKH-nya saya minta. Kemudian saya cek, ternyata di sistem EPKH itu dia sudah tidak menjadi bagian dari KPM. Cuman karena dia merasa iri, tetangganya dapat sekian tiap 3 bulan dapat, sementara dia sendiri tidak dapat. Dia beralibi bahwa dia sendiri merasa bantuannya lebih besar ketimbang yang lain. Kemudian setelah saya telusuri, ternyata si KPM ini buku tabungannya tidak pernah dicetak. Buku tabungannya tidak pernah dicetak ketika ada bantuan cair, ketika dia ngambil bantuan, tidak pernah tercetak. Sehingga terakumulasi, terakhir itu terakumulasi sampai 7 juta. Nah, kadang hal-hal seperti ini kan menciptakan menciptakan hal yang kurang baik terhadap pendamping, perangkat desa, bahkan antar pendamping kepada KPM yang lain. Kenapa? Karena secara tidak langsung ini mengakibatkan iri hati terhadap orang lain. Kenapa, Pak? Dia cair, saya tidak cair. Sementara dia sendirinya tidak pernah menghitung-hitung, mengintrospeksi diri apa yang membuat hal itu tidak cair atau bahkan bantuannya lebih besar atau lebih kecil, seperti itu. Maksud saya adalah kadang permasalahan itu bisa dari mana saja, bisa dari pendamping intern seperti kami, bisa dari bank penyalur, bahkan bisa dari oknum perangkat desa atau si KPM itu sendiri. Artinya bagaimana kita bisa bekerja lebih kolaboratif lagi, lebih baik lagi. Ujung-ujungnya bagaimana nanti bansosnya kan lebih baik. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, Mas Kacong, ini keluhan ya. Ini kayaknya pendamping Mas Kacong ini kayaknya. Mas Heru, ini tanggapi Mas Heru. Apakah kalau KPM sudah tidak menerima, sudah dicoret atau sudah dianggap selesai, tidak menjadi KPM lagi, pendamping tidak mempunyai tugas untuk memberitahu agar tidak terjadi hal semacam ini? Ya, pada dasarnya prinsipnya tetap pada saat KPM itu sudah dipersiapkan untuk graduasi, baik itu graduasi alamiah maupun graduasi sejahtera, itu pendamping tetap memberikan edukasi bahwa seperti apa sebenarnya proses graduasi dilakukan dan proses seperti apa sebenarnya bantuan itu nantinya dihentikan. Dan perlu diketahui bahwa KKS dan buku tabungannya tidak perlu ditarik, itu hanya KPM. Hanya KPM, Bang Aliman. Enggak, maksudku cerita barusan dari Putra Kacong ini sebetulnya kan ini pihak KPM sendiri yang tidak mau menyadari, justru orangnya sendiri sudah tidak menjadi KPM kok kemana-mana. Ini kan justru memang bisa terjadi menjadi sebuah pemicu saling rame di desa, Mas Heru. Artinya kalau pendamping tidak memberitahu bahwa KPM itu sudah selesai dan macamnya, ini kan mereka merasa menjadi penerima terus sampai tanpa batas, Mas Heru. Betul. Jadi pada prinsipnya memang harus teman-teman harus mengedukasi, apalagi di saat pertemuan-pertemuan kelompok, itu sudah disiapkan KPM yang menjadi sasaran untuk graduasi itu sudah disiapkan dan edukasi bahwa pada saat dia sudah tidak mempunyai syarat untuk menjadi KPM PKH, ya secara otomatis juga bantuannya juga dihentikan. Seperti itu, Bang. Oke, itu Mas Kacong Putra, mestinya ini Pak Korkap ini yang bicara. Pak Korkap ini sekaligus ini adalah berbagi informasi di forum yang baik ini. Sekaligus ini sebagai perintah ini ke arah pendamping. Kalau ada KPM yang sudah tidak menjadi KPM, mestinya diberitahu agar tidak merasa tetap terus menjadi KPM. Kalau terus menjadi KPM, keridu sosial nanti jadinya, Mas. Iya, Mas Heru. Pendamping difitnah ngambil uangnya, difitnah nilep uangnya. Bahkan pendamping ngapain ngambil uang sekecil itu, orang pendamping sudah kaya-kaya. Mas Kacong, satu putaran. Ada pernah mempunyai pengalaman dengan bank penyalur? Belum, enggak. Belum. Aman, Bang, aman. Oke, itu barangkali ada yang lain yang mau berbagi cerita, silakan. Bang Disang,
Karena belum ada. Bang Risang, tanggapi cerita barusan Bang Risang. Ya, jadi begini, Bang Aliman. Jadi betulnya bukan masalah iri atau tidak. Jadi kita harus maklumi dulu, PM ini rata-rata orang tidak mampu dan tidak tahu. Bukan tidak tahu, kurang tahu. Nah, jadi persoalan-persoalan ini biasa. Jadi kalau ada yang pernah datang saya juga seperti itu. Tapi untuk membuktikan itu, saya minta dicetak dulu. Kalau dicetak itu masih ada, berarti rekeningnya akan masih aktif. Kemudian dicek dulu ke Dinsos. Karena PKH-nya katanya juga jarang pendampingnya itu ke desa. Bang Risang ini Kelompok. nggak Jadi kan ngarang Bang Risang ini ya. Wah, enggak ada videonya, Mas. Mau saya buka tak? Saya wawancara bukan pakai audio, tapi pakai video karena ini masalah rawan. Catat Bang Heru, catat Bang Heru. Banyak pendamping yang datang ke desa ini, catat Bang Risang bicara ini. Iya, kalau Lanjut, sekarang- lanjut Bang Risang. Kalau seminggu terakhir ini saya ketemu kawan-kawan pendamping itu katanya capek. Minggu ini saya sibuk ke desa. Oh kan barusan. Ini kan saya bicara 2021 awal terakhir ya. Jadi enggak seperti itu. Memang betul apa kata tadi Mas Kacong itu. Seperti saya ungkapkan dari awal Mas Aliman, persoalan ini bukan hanya bank penyalur, tapi ini sistem. Ini ada KPM, ada kepala desa, ada pendamping, ada bank penyalur. Bank penyalur itu semakin banyak. Yang punya data siapa? Bukan bank. Pemilik data bukan bank. Yang menggerakkan data siapa? Bukan bank. Bank seneng aja, tambah banyak rekeningnya, tambah seneng. Kan iya, logikanya begitu pihak bank itu. Semakin banyak nasabah, semakin bagus. Mau itu nasabah bansos, nasabah apapun. Jadi yang kuncinya ada tetap kalau misalnya bicara dari tadi itu rekening dan segala macam itu tetap pada pemilik data, pada pihak yang menggerakkan data. Jadi Mas Heru harusnya kan menekankan kepada pendamping itu tiap 3 bulan betul-betul didatangi mana yang digraduasi, mana yang dapat baru. Ya. Kalau nggak digerakkan ya bank akan diem saja, hanya terima matang saja. Mau dicairkan berapa, dicairkan saja. Nah, urusan ini rahasia mereka, misalnya nanti ada kong kali kong dengan pihak seperti Bang Matur tadi cerita itu, ternyata setelah diserahkan datanya kurang dan itu sudah terjadi lama. Jadi ada yang bodong itu misalnya 100 rekening bodong karena sudah mati, sudah pindah, tapi tetap tercatat di situ. Kalau data ini digerakkan, artinya datang ke desa, digerakkan, ini pindah coret, ini meninggal coret, nggak akan terjadi begini. Nggak akan. Termasuk juga yang di KIP ya Bang Risang ya, karena ada kasus sudah di SMP masih tercatat di SD, ada begitu. Karena tidak digerakkan datanya. Padahal gampang itu, ketika dia terima KIP itu umur 11 tahun, berarti umur 12 tahun dia sudah lulus. Kenapa masih 2 tahun kemudian dapat? Kan gampang. Berarti dia sudah SMP, kecuali dia tidak naik 2 tahun. Bang Risang ini mengatakan berarti nggak kerja dong yang punya data. Iya, memang iya. Kurang, bukan tidak, kurang. Kerja lah, kalau kerja kan nggak kaya-kaya kalau nggak kerja. Bang Risang, sebagai praktisi hukum satu putaran lagi. Sebagai praktisi hukum persoalan-persoalan ini kalau pendamping, aparat dan macamnya kan sudah sering kita bahas dan banyak juga yang diproses di APH. Tapi bank penyalur karena Bang Risang bilang bahwa ini adalah sistem dan bank penyalur juga punya sumbangsih juga terhadap amburadulnya ini. Bang Risang kan sampai detik ini kan tidak pernah mendengar tuh ada bank penyalur atau oknum bank penyalur yang kena APH. Tanggapannya sebagai praktisi hukum? Kalau bank terkait dengan bansos memang tidak pernah dengar saya yang ada yang dipidana. Tapi kalau terkait hal-hal lain banyak. KIP, terhadap KIP, PIP. Nggak ada. Karena nggak ada yang lapor. Kalau lapor dikit saja, jangankan lapor ke APH, lapor ke RAR saja sudah digraduasi. Oh gitu. Bang, RAR nggak coba-coba untuk melaporkan tentang masalah kasus KIP? Belum. Kalau PKH saya pernah lapor, tapi baru laporan masuk, tiba-tiba besoknya sudah dicabut laporannya. Nggak tahu kenapa. Kuasanya langsung dicabut. Ya. Nggak mau coba.
Yang KIP, ini kayaknya TSM kayaknya sih. Kalau ada yang mengkuasakan ke kami, kita kawal. Iya. Ada yang mengkuasakan. Masalahnya saya nggak bisa tanpa kuasa. Kita punya, ya gitu. Gratis Bang Risang ya? Ya, Gratis. memang pernah bayar kalau urusan itu. Kecuali cerai saya bayar. Bang Matur, tanggapannya Bang Matur. Dari ceritanya Mas Kacong dan juga tanggapannya Mas Heru dan tanggapan Bang Risang. Silakan Bang Matur. Bang Matur. Ya. Tanggapi. Halo. Monggo ditanggapi Gini. itu. Saya nggak pengen nanggapin terlalu banyak karena itu kan sudah sering kita bahas ya. Kita sebenarnya kan fokus di pihak bank penyalur. Cuman sayangnya mereka yang diundang oleh Pak Aliman ini nggak berkenan dan banyak alasan informasinya. Dan saran saya masukin itu di video ini nanti di tulisan yang running tag-nya itu pihak bank diundang nggak datang gitu aja. Biar pemirsa ini paham kita diskusi ini sebenarnya ada narasumber dari pihak bank penyalur yang tidak datang gitu kan. Karena kalau membahas persoalan saya pikir kita nanti akan lebih berputar-putar terkait penyalahgunaan bentuk apa istilahnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum, baik itu tadi ada pendamping, ada perangkat desa, ada kepala desa, macam-macam lah termasuk bank penyalur itu. Nah, melalui forum ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita punya tanggung jawab bersama untuk membenahi terkait sengkarutnya penyerahan atau realisasi dari dana bansos yang dibiayai oleh negara melalui APBN ini. Kita sambut semualah niat baik dari termasuk Kementerian Sosial, kemudian dari teman-teman di Dispenduk, teman-teman pendamping semua, termasuk LSM dan media yang satu pemahaman dengan kita untuk bagaimana realisasinya di Bangkalan ini tidak seruat tahun-tahun berikutnya gitu loh. Sekarang udah tahun 2021 Bung, jadi semuanya harus lebih transparan, lebih tertata, dan yang paling penting jangan nyolong lagi, itu aja. Ya. Oke, Watur, itu sekaligus menjadi closing statement ya. Baik, ya. Terima kasih. Silakan Bang Risang, closing statementnya. Bang Heru, Bang Risang dulu. Bang Risang, closing statementnya. Sudah 1 jam ini. Closing statementnya begini aja. Ini bicara bank penyalur tapi tidak ada banknya. Cuman saya melihat fakta di bank ketika pendampingan untuk pencairan bansos dan KIP itu. Jadi ini tidak ada yang khusus di bank itu untuk pelayanan bansos, pelayanan KIP. Jadi campur di situ. Padahal kita tahu sekali pencairan itu pasti antrinya luar biasa. Ada yang minta dicetak, ada yang minta dicairkan, ada yang hanya sekedar bertanya, akhirnya tidak terlayani dengan baik. Jadi tidak pernah ada perbaikan, seolah-olah bank penyalur ini cuek, pokoknya saya nyairkan, pokoknya saya sudah nyetak gitu aja. Jadi perbaiki di bank penyalurnya itu. Jadi ada teller khusus atau loket khusus untuk bansos, untuk KIP. Bukan dicampur aduk seperti ini, sehingga lama yang sama-sama capek, petugasnya capek, sehingga banyak tidak terlayani. Akhirnya apa? Muncullah keluhan. Saya mau nyetak, nggak bisa. Saya mau nyairkan. Padahal dia pulang karena capek. Besoknya tidak dilayani lagi. Jadi tinggal perbaikan di bank penyalur ini. Dan ini harus memang kata Bang Mas, harus ada bank penyalur di sini. Ya. Oke, terima kasih Bang Risang atas sarannya. Saya minta kepada teman-teman semua untuk buka videonya agar biar terlihat di publik besok ini, biar tayangnya juga semakin menarik gitu ya. Silakan Bang Heru, closing statement-nya Bang Heru. Oke, terima kasih Bang Aliman. Jadi sebenarnya terkait dengan bank penyalur ini kan mitra buat kami. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan agenda dari Sanrasan ini bisa membuka semuanya, karena bank itu sebenarnya sudah punya mekanismenya. Jadi kalau sama-sama paham dengan mekanisme itu, tidak akan terjadi proses penyalahgunaan KKS itu. Terus untuk teman-teman pendamping mungkin nantinya yang bisa menonton ya dengan kegiatan Sanrasan ini, bisa menjadi koreksi juga, evaluasi apa yang sudah disampaikan Bang Matur ini. Jadi di tahun ini memang tidak lagi ada sebuah
kondisi yang memang tidak transparansi. Jadi teman-teman harus bisa transparansi, apalagi semuanya sekarang ini sudah bahu-membahu untuk ke arah yang lebih baik. Itu saja mungkin. Makasih banyak karena sudah 1 jam, karena program ini memang 1 jam. Jadi mohon maaf pada teman-teman yang masih belum sempat untuk berpartisipasi, bercerita dan berbicara di sini. Karena kalau sampai dibiarkan 2 jam ini jenuh orang nanti untuk bicara. Tapi yang selanjutnya mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dari Bang Risang, dari Bang Heru, dari Bang Matur, mudah-mudahan nanti kalau memang ada bank penyalur yang dianggap terbukti bermain-main dengan urusan ini, apa KIP, apa bansos dan lain sebagainya, mudah-mudahan ada yang mau bergerak ke arah yang lebih serius lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelangkong Kapi.